Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Agung ingkang minulya, alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saat menika tasih diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehingga kita saged ngelampahi ibadah, kita saged ngelampahi salat subuh kanthi berjamaah, banjur kita lajengaken kalih mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salat salam mugi-mugi tetap tercurahkan dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, lan tiang-tiang ingkang selalu menegakkan dinul Islam sampai hari akhir. Injing menika kita lajengaken pembahasan tentang memutus perkara-perkara, atau di dalam Kitabul Maram disebut Kitabul Qadha. Hadis niki diriwayatkan oleh Bukhari Muslim saking Ummu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, innama ana basyarun, tidak lain aku ini adalah manusia, wa innakum tahtasimuna ilayya, dan sesungguhnya kalian punya suatu perkara, kemudian perkara itu kalian bawa kepadaku. Wala alla ba'dhakum ayyakuna alkhana bi hujjatihi mimba, barangkali sebagian di antara kalian itu lebih enak, lebih cerdas di dalam hujahnya terhadap daripada yang lain. Jadi ada sebagian di antara kalian berperkara dengan yang lain, dan kalian ternyata luwih pinter mengemukakan hujah, alasan, bukti-bukti. Faqdi ala nahwi ma asma'u, kemudian aku putuskan perkara tersebut berdasarkan pendengaranku, kata Rasulullah. Wa man qadaitu lahu min haqqi akhihi syai'an, maka siapa yang aku putuskan untuknya dari hak saudaranya walaupun itu sangat sedikit, wala ya'khudhu, maka jangan dia mengambilnya. Fa innama aqta'u lahu, maka hanyalah aku memutuskan untuknya qita'atan minanar, yaitu satu bagian dari api neraka. Jamaah ingkang mulya, di dalam hadis menika ini menunjukkan bahwa keputusan hakim, misalkan ada orang berperkara mengenai suatu hak kepemilikan, baik kepemilikan tanah atau kepemilikan hal-hal tertentu, dua orang yang berperkara ini, misalkan si A ngaku bahwa tanahnya itu milik, tanah ini miliknya, si B mengaku tanah ini juga miliknya, maka A dan B ini berperkara, satu sama lain mengaku ini miliknya. Kemudian perkara tersebut dibawa kepada hakim,
dalam hal ini di zaman Rasulullah dibawa kepada Rasulullah, kemudian ternyata si A ini luweh pinter alasane, luweh pinter mengemukakan bukti, lan piyambake wani sumpah, ya, sumpah walaupun sumpah ini adalah bohong. Si B tiyangnya mboten sepiro pinter, sehingga si B ini kalah, dan ternyata tanah itu sebenarnya milik B. Jadi hakim memutuskan tanah ini milik A karena A itu punya saksi-saksi, punya bukti-bukti, tapi padahal tanah itu milik B. Maka kata Rasulullah, kalau aku putuskan tanah itu milik A, sementara A itu ngerti nek tanah iki milik B, maka jangan A itu mengambil. Walaupun sudah tak sahkan ini milik A, maka si A ini jangan mengambil. Jangan berdasarkan, oh itu Rasulullah saja sudah memutuskan itu milik saya. Maka jika si A itu tahu bahwa tanah itu milik B, dan Rasulullah memutuskan itu milik si A, maka hakikatnya si A ini itu memakan satu bagian dari api neraka. Ini menunjukkan bahwa keputusan hakim tidak bisa mengubah hak milik seseorang. Walaupun di dunia itu memang berubah, ini milik si A secara di dunia, dan si B kalah. Tetapi hakikatnya tidak bisa mengubah suatu kebenaran. Tidak bisa mengubah yang haram menjadi halal. Ini di zaman Rasulullah, lebih-lebih di zaman kita. Yaitu Rasulullah sebagai hakim, dia sebagai nabi, itu saja mewanti-wanti, walaupun aku putuskan ini tanahmu, keranten kamu pinter membuat bukti, membuat saksi, maka jangan kamu ambil kalau kamu tahu itu milik si A. Karena hakikatnya kalau kamu ambil, tanah itu akan menjadi potongan api neraka. Jamaah enggang mulia, di surat Al-Baqarah ayat 188 juga maknanya sama. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, dengan cara yang salah. Wa tudlu biha ilal hukam, dan kalian membawa persoalan harta-harta kalian itu kepada hakim. Litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi, supaya kalian memakan harta manusia dengan cara yang dosa. Jamaah enggang mulia, di dalam ayat ini kadang-kadang seseorang itu dia tahu bahwa ini miliknya si A, miliknya si A, dan dia tidak mau mengambil ini milik A. Tetapi ketika persoalan itu dibawa kepada hakim, dan dia membuat suatu saksi-saksi, bukti-bukti palsu, sehingga beralih tanahnya A itu kepada dirinya. Itu kadang-kadang sebagian manusia itu baru mau memakan tanah orang lain kalau disahkan oleh hakim. Kalau tidak disahkan oleh hakim, dia tidak mau makan. Di dalam ayat ini begitu. Jadi ada sebagian orang itu nggak mau memakan harta manusia, tetapi ketika hakim memutuskan bahwa tanah ini miliknya, karena saksi-saksi palsu, bukti-bukti palsu, baru dia mau memakan harta tersebut dengan cara yang berdosa. Kadang-kadang jual beli, ketika terjadi transaksi jual beli, tidak ada saksi, ataupun ada saksi antara si A dan si B,
si A menjual tanah kepada si B. Waktu itu ada saksinya, karena dianggap perkara itu adalah perkara yang remeh biasa, sehingga tidak ada kertas hitam di atas putih. Ternyata suatu saat para saksi-saksi ini meninggal, kemudian si B yang membeli tanah si A masih atas nama si A tanah tersebut. Si A suatu saat tidak mengakui jual beli tersebut. Maka ketika dibawa kepada hakim, maka si A akan menang. Karena tidak ada hitam di atas putih. Walaupun hakim memutuskan tanah itu milik A, padahal sudah dibeli B, maka si A jangan memakan harta tersebut. Jangan merasa memiliki tanah tersebut. Karena hakikatnya orang yang mengambil tanah, walaupun sakelan, jadi di hadis riwayat Bukhari Muslim, kata Rasulullah, man aqadha sibron, siapa yang mengambil tanah walaupun sibron. Sibron itu adalah ukuran ujung jari ibu jari sampai ujung jari kelingking. Zulman secara zolem, fa innama yutawwaquhu yaumal qiyamati min sab'i ardhin. Maka pada hari kiamat orang tersebut itu akan dikalungkan 7 bumi, 7 tanah. Naudzubillah min dzalik. Maka pramila kula lan panjenengan sedaya, jangan sekali-kali memakan hak orang lain, walaupun itu disahkan oleh siapapun, bahkan disahkan oleh Nabi sendiri. Karena hakikatnya pengesahan seorang hakim tidak bisa mengubah secara hakikat kepemilikan tanah tersebut. Jamaah ingkang minulya, di dalam hadis yang lain, siapa yang bersumpah dengan sumpah bohong untuk mengambil milik orang lain, laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban, maka dia nanti pada hari kiamat akan berjumpa dengan Allah dan Allah marah terhadap orang tersebut. Pramila monggo kula lan panjenengan sedaya menawi wonten hak-hak orang lain sebelum kita meninggal, monggo kita selesaikan. Atau ada hak-hak orang tua kita, misalkan kita tahu orang tua kita dulu ternyata keliru atau sengaja mengambil milik orang lain, maka silahkan supados kita di hari kiamat tidak bertemu Allah dalam keadaan Allah marah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.